Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja dari sebuah engine atau mesin 4 tak. Kalau di bahasa umum kita sering menyebutnya adalah mesin 4 tak. Nah, saat ini di sebelah saya sudah ada sebuah mesin, yaitu miliknya mobil Toyota Avanza. Dan kebetulan mesin ini sudah dipotong penampang-penampangnya sehingga kelihatan jelas di dalamnya ada piston, ada klep dan sebagainya. Semakin mudah untuk kita pelajari bagaimana cara kerjanya. Baik, sahabat otomotif, langsung saja untuk pengenalan komponennya. Yang pertama di sini ada throttle body, yang mana throttle body ini berfungsi untuk mengatur jumlah udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar. Nah, kemudian yang kedua adalah intake manifold. Intake manifold ini nanti sebagai tempat aliran dari udara yang akan masuk ke dalam intake manifold. Baik, yang berikutnya di sini ada lubang injektor, yang mana injektor ini nanti akan berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar. Nah, bahan bakar nanti akan dicampur dengan udara, kemudian dimasukkan ke dalam ruang bakar untuk dilakukan pembakaran. Berikutnya ada lagi di sini rocker arm ya, atau knocker as kalau biasa bahasa bengkelnya. Yang mana fungsi dari knocker as ini adalah untuk mengatur pembukaan katup, sehingga katup bisa membuka menutup itu tergantung dari knocker as ini berputar. Berikutnya di sini ada komponen yang namanya rantai kamprat ya, atau kalau disebut adalah timing chain. Nah, mana timing chain ini berfungsi untuk menghubungkan antara putaran dari poros sengkol kemudian menuju ke knocker as yang ada di atas ini, sehingga untuk putaran dari knocker as ini bisa dihubungkan secara langsung melalui rantai kamprat ke poros sengkol. Baik, selanjutnya di sini ada komponen katup ya, yang mana katup ini berfungsi sebagai penutup ya, atau saluran dari gas yang akan masuk ke dalam ruang bakar dan juga gas yang akan keluar ke dalam knalpot. Nah, yang mana katup di sini ada dua, yaitu katup in dan katup X ya. Katup in ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran dari udara bahan bakar yang akan masuk ke dalam ruang bakar yang masih baru. Kemudian katup X ini berfungsi sebagai pembuka saluran dari gas buang yang akan masuk ke dalam knalpot atau dibuang ke knalpot. Berikutnya di sini ada exhaust manifold ya, yang mana exhaust manifold ini berfungsi untuk sebagai tempat keluarnya gas buang yang akan diteruskan ke dalam knalpot, sehingga menjadi asap gas buang dari sebuah kendaraan. Baik, berikutnya adalah cara kerjanya. Nah, untuk cara kerjanya ini kita mulai dari udara yang pertama kali masuk ke dalam intake manifold. Tentunya sudah melewati saringan udara. Kemudian setelah masuk ke dalam intake manifold, udara diteruskan ke saluran masuk atau intake manifold, kemudian bertemu dengan bahan bakar dari injektor yang disebutkan oleh injektor masuk ke dalam intake manifold, dan di sini akan dicampur bersama dengan udara. Bawah. Berikutnya campuran udara dan bahan bakar yang sudah dicampur di intake manifold tadi kemudian akan melewati katup hisap ya, saat dia dibuka. Kemudian dia akan masuk ke dalam ruang bakar karena terhisap oleh gerakan piston turun, sehingga langkah ini disebut dengan langkah hisap. Jadi saat piston turun ke bawah, kemudian menghisap saluran udara dan bakar akan masuk ke dalam ruang bakar melalui katup hisap. Ya.
Oke, untuk langkah kerja dari mesin patak ini, jadi saat tadi udara yang sudah dicampur di tank manifold dan bersama dengan bahan bakar kemudian dimasukkan ke dalam ruang bakar ketika langkah hisap. Nah, langkah hisap ini terjadi ketika piston bergerak turun ke bawah dan juga katup hisap membuka, sehingga terjadi kevakuman di sini kemudian menghisap udara dari intake manifold masuk ke dalam ruang bakar. Setelah itu kemudian piston akan naik lagi ke atas, kemudian udara dikompresi dan bahan bakarnya, kemudian terjadi ledakan bunga api di busi, sehingga piston ini akan terdorong ke bawah, kemudian menjadi langkah usaha. Kemudian setelah langkah usaha tadi, piston bergerak lagi ke atas sambil mendorong bahan bakar dan udara yang sudah terbakar tadi terbuang melalui katup exhaust atau katup buang. Ya. Campuran udara dan bakar yang sudah terbakar tadi akan terbuang melalui katup buang, kemudian diteruskan ke saluran exhaust manifold. Exhaust manifold ini kemudian akan diteruskan lagi ke catalytic converter atau masuk ke dalam intake knalpot ya, bisa istilahnya. Kemudian menjadi keluar di udara bebas sebagai gas buang. Demikian cara kerja dari mesin 4 langkah yang kita jelaskan menggunakan mesin dari. Sekian, terima kasih.